kontributornya harus dipastikan dari berbagai latar geografis gitu ya. Reviewersnya juga begitu. Kemudian rekam jejak dari reviewers ya. Apakah beliau itu memang ahli di bidangnya, pantas menjadi reviewers atau belum, dan seterusnya gitu. Have the 3 most recent journal issues or 9 articles plus a table of contents ready for uploading as sample documents in PDF format. Ya, kalau 1 tahun misalnya terbit 3 kali, paling tidak 3 terbitan terakhir itu sudah harus siap. Determine who is the main handling editor of the journal. Ini semacam managingnya begitu ya, kita tetapkan 1 orang. This is the person who is overall responsible for the peer review process and managing the journal. If there is more than 1 main handling editor, you can nominate up to 3 main handling editors. Kalau di saya, di Tefrit tadi hanya 1, managing editornya itu Bu Nur Hayati tadi, dan beliau juga menjadi contact person ketika berinteraksi dengan Scopus gitu. Karena beliau yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan, kemudian interaksi dengan Scopus ya. Dan ini cocok dengan artinya Scopus tidak bingung ketika harus berkomunikasi dengan pengelola jurnal. Kemudian Ibu Bapak harus menyiapkan informasi secara online dan profesional of the main handling editors dari beliau-beliau yang kita nominasikan sebagai pengelola jurnal tadi. Di situ harus ada kurikulum vitae. Nah, ini makanya penting pengelola jurnal itu juga harus penulis, harus orang yang bereputasi lah istilahnya. Jangan sampai pengelola tapi tidak mampu mengelola dirinya, artinya tidak publish gitu ya. Institutional or personal homepage ya, preferably showing scientific credibility, current affiliation and affiliation history, awards and grants received. Nah, bayangkan ini Scopus itu akan melihat data-data dari pengelola jurnal dari berbagai aspek. Kemudian undertake a self-evaluation using the Scopus guidelines ya, to determine if the title you wish to suggest meets the Scopus journal selection criteria. Jadi kita coba menilai sendiri dulu. Kalau masih jauh dari itu, jangan coba-coba gitu. Nah, beberapa jurnal di UM kemarin agak pede. Nah, akibatnya hukumannya 3 tahun. Jadi ada yang dihukum sampai 3 tahun tidak boleh submitting ke Scopus lagi gitu, sampai dibenahi. Nah, kalau yang bahasa dan seni itu hanya 2 tahun hukumannya. Nah, dalam 2 tahun kita merespon feedback yang diberikan supaya semua terakomodasi dengan baik begitu. Nah, ini Ibu Bapak Scopus selection criteria di slide berikutnya ya. Ada journal policy, convincing editorial policy, type of peer review, diversity, ini ya, geographical distribution of editors, authors. Jadi tidak hanya penyunting tapi juga penulis itu berasal dari berbagai wilayah. Content, academic contribution to the field, clarity of abstracts. Jadi abstrak itu kalau dari penulis belum bagus tapi dia punya potensi, nah kita harus jahit ya, dipastikan semuanya clear gitu. Quality of and conformity to the stated aims and scope of the journal. Dipastikan bahwa semuanya berkualitas dan sesuai dengan scope atau cakupan dari jurnal. Kemudian readability of articles, ya, keterbacaan. Next, citedness of journal articles in Scopus, editor standing. Publishing regularity, no delays or interruptions in the publication schedule. Kadang-kadang begini Bu Bapak,
kita munculkan dulu abstraknya ya. Full papernya kan belum, karena belum selesai. Tapi jangan sampai abstrak itu yang diupload melebihi batas waktu. Kalau tadi apa Juli ya Pak, Juli sampai Desember. Jadi masih rancu ya, ada Juni, ada Juli gitu ya. Nanti ditetapkan. Januari, Juni. Okay. Juli, Desember yang pasti Desember. Ya berarti Juni dan Desember isunya. Oke. Tapi tadi tertulis ada Juli, ada Juni. Yang di bawah itu memang terbitan periode Juni Desember. Mungkin ini juga kita Ya bahasanya perlu masukkan untuk periode itu perlu dimunculkan apa tidak? Misalnya bulannya. Saya enggak Pak, itu membingungkan. Jadi kita hanya misalnya Bapak lihat di Teflin, coba lihat di Teflin. Teflin di salah satu naskah ya, salah satu naskah Pak. Ya ini hanya nomor ya. Tapi di dalam naskah itu ada, kalau nggak salah ada li atau apa gitu, ada kalau nggak salah. Ada nggak? Ada. Satunya Pak, identitas bawah. Volume aja ya. Isi. Nah itu kan. Ini dulu memang saya perjelas karena saya mikirnya jurnal ini mulainya itu tengah tahun. Jadi volume satunya itu volume 1 nomor 1 itu Juli Desember. Periode Juli Desember. Jadi akhir tahun itu baru volume 1 nomor 1. Oh, berarti menyebut volumenya itu lintas tahun ya jadinya ya. Jadi waktu itu saya kepikiran akhirnya saya perjelas. Jadi mulainya itu volume 1 nomor 1 itu Juli Desember. Periodenya. Berarti pengarsipannya selalu lintas tahun ya ini jadinya ya. Ya, selalu lintas tahun ya. Sehingga tidak bisa 2014 itu kemudian mengcover di 2014 saja, bisa jadi lompat ke ini gitu ya. Iya. Itu berada di 2 tahun. Iya, iya. Satu volume 2 nomor gitu. Makanya kita sebagai pengelola sendiri kadang juga Bingung ya, iya betul. Karena waktu itu tidak dipikirkan, sebetulnya kan bisa aja menerbitkan di bulan apa Pak? Menerbitkan di bulan Julinya, kemudian Desember muncul kalau kita punya stok naskah gitu ya. Jadi tidak terpikir mungkin waktu itu. Kan rata-rata seperti itu. Rata-rata di jurnal kita di Fakultas Tarbiyah itu kayaknya nomor 1-nya Desember rata-rata. Iya. Nomor 1-nya. Lompat tahun. Volume lompat. 1 nomor 1 itu Desember. Jadi pasti volume 1 nomor 2 itu di tahun berikutnya. Iya, iya. Dan mengarsipkannya pun menjadi agak sulit ya, karena begitu bicara 2014 bisa jadi volumenya akan bergeser ke yang itu 15 gitu ya. Iya ya. Atau bisa jadi boleh nggak kita pakai Juli Desember? Iya, kita pokoknya nomor aja, nomor saja. Nggak usah memperjelas dalam bentuk itu yang sebetulnya malah tidak memperjelas gitu. Karena begitu kita sudah bilang volume dan nomor, maka tidak akan tumpang tindih tuh. Yang volume pasti sama, artinya lompat tahun pun tidak masalah, tapi volumenya kan sama gitu. Yang membedakan di mana nomor kan gitu. Nomor bisa beda karena memang terbitnya berbasis frekuensi kan gitu. Iya. Saya dulu mikirnya gitu. Jadi saya perjelas ini periodenya Juli Desember dan Desember karena ya itu tadi apa namanya volume 1 nomor 1 itu di 2014, volume 1 nomor 2 Pak, di 2015. Saya mikirnya gitu. Akhirnya saya mungkin nanti dibantu oleh Mas siapa ini cara menampilkan archive-nya ya, arsipnya itu loh, supaya basisnya kan bisa dipilih ya, bisa dipilih basis volume gitu, bisa dipilih basis tahun gitu. Mungkin ya nanti mungkin bisa
ditindaklanjuti lah di teknis secara teknis gitu. Karena kalau sistem itu memudahkan pengguna, maka lirikan itu menjadi lebih lebih apa istilahnya, lebih mungkin gitu loh Pak, lebih banyak orang menyasar kita gitu. Iya, ini jadi di double ya double informasi, dan itu menjadi redundant gitu ya. Mungkin nanti disiasati apakah tampilan dari sisi volume saja dan nomor, atau tahunnya ditaruh di mana, itu mungkin bisa diopeni nanti Pak. Setelah ini jadi editor juga. Terus itu bukti baktinya pada alma mater gitu. Kalau ini kan basisnya undangan ya Pak ya. Kalau mahasiswa alumni kami tadi kan datang sendiri, itu lebih pahalanya lebih tinggi itu insya Allah. Kalau saya di Japri itu saya shock, masya Allah. Kalau Allah ngasih rezeki dari pintu yang tidak terduga itu masya Allah betul. Online availability, full journal content available online, English language journal homepage available, quality of journal homepage. Ini Bu Bapak ya, ini homepage-nya tadi yang diakses oleh Scopus, sehingga upayakan friendly gitu, tidak ruwet mumet gitu, maunya semua diberikan gitu, padahal terus dicek kembali pengulangan repetitif, oh ini sebetulnya bisa diringkas, bisa jadi satu. Dan mohon maaf karena ini adalah jurnal informasi di laman harus berbahasa Inggris, maka harus ada proofreader ya, ada proofreader, editor. Jangan sampai informasinya grammarnya salah gitu, nggak enak lah gitu dibaca. Oke, berikutnya yang ini sejarah kami Bu Bapak, proofnya itu luar biasa lama ya, karena mungkin kompetitor kami kan jurnal-jurnal miliknya orang bahasa Inggris asli gitu ya, Amerika, Inggris, Australia, Singapura misalnya. Kemudian mungkin di ini Pak, tantangan dalam pengelolaan jurnal itu slide nomor 19 ya. Ini Bu Bapak, menjaga keberlangsungan hidup sebuah jurnal. Jadi ada jurnal yang dulu terpaksa kami kubur karena nggak mampu ngopeni dua-duanya. Kadang-kadang tuh semangat menerbitkan jurnalnya itu tinggi ya, tapi menjaga keberlangsungannya itu yang saya dulu waktu menjadi wakil direktur 1 pasca UM, saya bilang gini, udah kita terbitkan jurnal ini yang udah mati suri gitu lama, diterbitkan, nggak ada cita-cita di benak saya ya bahwa ini akan menjadi jurnal terakreditasi, nggak, pokoknya nampung karyanya mahasiswa gitu aja, dan kayaknya nggak mungkin terakreditasi karena apa, bidangnya macem-macem kayak bunga rempe gitu ya. Tetapi diopeni oleh editor yang istiqomah gitu ya, ditelateni gitu. Terus statusnya tuh loh, sudah Sinta peringkat S2. Masya Allah, ya, ternyata memang istiqomah itu membuahkan hasilnya. Tidak ada cita-cita pengen terakreditasi, malah muncul S2. Ketersediaan naskah bermutu ini tantangan. Jadi banyak yang ngirim tapi nggak bermutu, itu malah merepotkan kita gitu. Yang kirim ratusan tapi belum tentu bermutu, itu repot kita. Pengelola penerbitan ya, itu timnya harus solid Ibu Bapak ya. Mitra Babestari, reviewers, dan kalau ada dana ya kita bersyukur gitu. Tadi mau di hotel 2 kali setahun boleh gitu. Itu harus diagendakan di dalam RAB-nya, tergantung ya, ini di bawah departemen, bawah prodi, atau di bawah fakultas. Kalau ikut fakultas ya ikut di WD1 misalnya, minta di programnya WD1 supaya ada pendampingan pengelola jurnal bekerja bersama-sama. Kemudian pencetakan yang berkualitas ini zaman dulu ini ketika masih printed ya, sekarang online tuh banyak yang kemudian tidak mencetak ya.
bisa berjalan beriringan semacam keluarga begitu ya. Kemudian 21 ini memfasilitasi penulis dan pembaca ya, melakukan penjaminan mutu, memproses naskah, meningkatkan keterbacaan. Saya dulu pernah di jurnal ilmu pendidikan itu model kerjanya adalah abstrak misalnya, itu diopeni bahasa Indonesianya oleh editor dalam bahasa Indonesia dulu bagus, baru kemudian yang menerjemahkan saya itu dari bahasa Indonesia yang sudah bagus. Jadi jangan bahasa Indonesianya berlepotan terus kita suruh nerjemahkan, itu malah umat gitu. Jadi ada editor dulu dalam bahasa Indonesia bagus, keterbacaan tinggi, baru diinggriskan. Oke. Berikutnya ini Bapak kerjasama tim pengelola. Nah, kita harapkan seluruh bagian bekerja sebagaimana fungsinya. Ini kan cita-cita ya. Kenyataan belum tentu demikian. Tinggal kemudian kita mau kekeluargaan, humanistik atau instruktif. Nah, itu pilihan. Tapi ya risikonya itu tadi, kalau instruktif malah ucul semua, nggak mau nolong. Oke. Peningkatan kualitas naskah yang masuk ini idealnya ada pendampingan ya. Misalnya kita workshop dengan calon penulis, didampingi ini. Kadang-kadang kalau ada dana bisa Pak dilakukan begitu. Itu diundang, mereka membiayai diri mereka untuk transport, tetapi akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh kita. Nah itu kalau jurnal kita wis top markotop gitu ya. Misalnya jurnal Teflin ngundang begitu, nah itu pasti mereka mau membiayai diri mereka untuk transport. Nah kalau belum, ngapain jauh-jauh ya, kecuali memang ada niatan SPPD gitu. Kemudian peningkatan kualitas pemrosesan manuskrip, ini terus editor belajar mengembangkan wawasan internasional. Kemudian etos kerja yang tinggi perlu ditingkatkan, komunikasi yang lancar dengan reviewers, penulis dan seterusnya. Yang deg-degan itu sebetulnya untuk yang sudah terindeks Scopus Ibu Bapak adalah penerimaan raportnya, raport tahunan. Jadi kita kan fluktuatif ya, ada di Q2, tiba-tiba bisa di Q1, kemudian bisa terjun bebas Q3 gitu. Salah satunya apa? Penyebabnya adalah sitasi. Nah, kita tidak mungkin ya secara vulgar mewajibkan penulis untuk mensitasi jurnal kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meng-email, memberi saran ya, bahwa topik ini sudah pernah dibahas di Teflin edisi sekian, nomor sekian, silakan dimanfaatkan gitu. Tapi siapa dari para editor itu yang sanggup melakukan itu? Kan tadi semua bilang sambilan. Idealnya kan begitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu pada mahasiswa biasanya. Kalau mahasiswa pasca, ya kita punya jurnal ini loh, tolong dimasukkan dalam manuskrip yang ditulis, disitasi gitu. Jadi begitu Ibu dan Bapak. Dan adanya isu tertentu itu bisa meningkatkan sitasi. Maksudnya isu tertentu, tema tertentu. Pada tahun 2019, Teflin itu memiliki theme issue, jadi nomor yang bertema. Nah ternyata sitasinya naik tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam satu nomor penulis sudah bisa mendapatkan informasi tentang itu dari banyak naskah gitu. Paham ya? Paham apa tidak paham? Tematis, tapi bukan special issue. Karena begitu special issue oleh Dikti itu tidak dianggap sebagai bereputasi. Jadi misalnya begini, biasanya munculnya 2 kali
tiba-tiba ada special issue muncul 3 kali atau 4 kali. Kenapa? Karena saking banyaknya kontributor dan dia pengen narik duit banyak sehingga ada special issue. Nah yang begini ini tidak boleh dipakai untuk memenuhi syarat khusus. Nah ini beda dengan theme issue. Pada saat kami 2019 mengambil theme issue, ada isu nomor tertentu yang bertema tertentu, ternyata citasi kami di tahun berikutnya tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena dalam satu nomor itu temanya sama, tapi aspek beda-beda. Ya. Dengan kata lain, banyak penulis yang kemudian mensitasi. Kenapa? Karena dengan satu nomor saja mereka sudah dapatkan banyak sumber. Gitu. Apa seperti ini, misalnya ini ulul albab. Volume 23 nomor 1 dan 2 itu tentang Islamic law and economy. Apa seperti ini yang jadi setiap volume itu ada tahun tema. Oh dia bisa begitu, tetapi resikonya begini Pak. Coba lihat, kan yang ngantri untuk urusan ini kan harus nunggu lagi gitu. Iya kan? Ada resikonya Pak. Ini berarti dia bersirkulasinya giliran ya. Iya betul, giliran. Tema. Iya, maksudnya orang yang tidak punya keilmuan bidang itu kan harus ngantri di nomor sampai itu. Iya, gitu. Dan masuk ditolak. Teknisnya Sesuai tema. Iya, karena memang dikunci oleh tema. teknisnya gimana? Ini beliau ini yang dulu Jadi yang saya kelola ini Bapak ulul albab ini misalnya ada paper yang tidak sesuai tema. Iya, langsung. Iya, betul. Tidak sesuai dengan ini. Iya. Dan memang kesulitannya itu kadang kita itu sulit mendapatkan naskah yang sesuai dengan ini. Iya. Makanya kemudian ini sengaja kami buat itu dua ilmu yang satu rukun. Simpung. Tapi kalau dipisahkan bisa, Islamic Education sendiri, History sendiri, Iya. masih SKI secara Iya, Islam. betul. Itu karena supaya Lebih luas skopnya, dan iya. naskahnya gampang kami gabung jadi satu. Iya. Tapi intinya begitu ada laws and laws dan kan yang ini nggak bisa, education nggak bisa masuk kan gitu. Nggak bisa Iya. masuk beda tema. Iya. Jadi kalau ini beda lagi Pak, ini berarti sistem pengelolaan jurnal yang sifatnya bergiliran. Nah kalau seandainya pengelola jurnal ini juga punya energi dan waktu ya, bisa jadi semua dicampur gitu loh, sehingga ada section kan, ibaratnya ada section ya. Ini section economics, ini ada Islamic economics and law ya, kemudian section hukum, section apa gitu. Nah masing-masing nanti masuk di slotnya masing-masing gitu. Nah ini dengan sistem ini orang yang punya background Islamic education misalnya tidak akan bisa berkontribusi di tahun ini. Dia harus nunggunya. Nah dari mana? Ini bisa diprediksi nggak Pak? Diprediksi bisa regularity-nya, Ada keajekannya. Ada ya. Nah 5 tahun sekali berarti nulis di sini saya hanya 5 tahun untuk yang punya background, 5 tahun lagi nunggu, belum lagi antriannya berapa gitu sehingga skop jurnal ini bagus. Nggih. Luas. Nggih. Di Islam. Ya. Ada segmen-segmen. Iya. yang Iya, kalau seandainya dibarengkan semua gitu, akhirnya mereka bisa ke sini, tapi terbit bareng-bareng gitu. atau begini Prof. Ya, tahun 2020 itu kami di madrasah itu sempat punya ide bahwa di nomor tertentu kami akan mengangkat atau mempublish artikel dengan tema distance learning in pandemic misalkan itu, atau seperti itu yang dimaksud dengan tema. Itu yang bertema, nggih. Iya. Iya. Jadi dalam satu nomor itu bahasnya tentang distance learning. Iya. itu nggak masuk segmen Spesial bukan, karena nomornya reguler, Pak. Tetap reguler, hanya bertema. Nggih, boleh. Tapi khawatir di Scopus ketika dia mau daftar 2 tahun itu akan dinilai spesial Issue. Tidak akan nampak karena misalnya semuanya tentang
tentang excessive reading, ya, excessive reading itu. Tetapi aspek yang yang dibahas oleh masing-masing penulis itu kan beda-beda gitu, sehingga dari geografi juga beda, dari ini beda, itu enggak kelihatan. Dari sisi kami menguntungkan karena citasinya kemudian melonjak, orang satu nomor sudah dapat info banyak itu. Berarti nggak perlu dimunculkan yang disebut. Nggak usah disebut tim issue, nggak usah. Enggak. Ini hanya sifatnya mengundang gitu, email gitu ya, bahwa ada isu ini, tapi tidak kami publish. Iya. Tidak. Enggak. Kayak kalau masuk di itu masuk spesialis dulu. Ketika mau ke Scopus. Padahal maunya kita hanya tim issue. Ya. Ini yang akan Iya. Wah, aku ini. Iya, berarti setiap saat diumumkan ya. Iya, Diumumkan. setiap tahun. Oke. Tak nambah kerjaan ini ya. Suka kerja sih. Oke, sesuai doanya ya. Doanya dicari kan itu kerjaan. ya Yang Allah, dicari kerjaan, kerjaan. Oke, amin. Iya. Kerja. Iya, yang terakhir Pak Nas, terakhir ya. Ibu Bapak, ini yang saya kira harus kita pahami bersama ya, bahwa ini bukan pekerjaan yang ringan. Pekerjaannya berat mengelola jurnal, tapi repotnya itu wis berat koyo sampingan. Harusnya kalau berat itu kan ditekuni gitu. Iya. Dan bukan pekerjaan yang basah. Iya, karena seringkali lembaga tidak ingat kita yang mengelola jurnal. Yang diumumkan oleh jajaran pimpinan itu yang tadi misalnya publish di Q1 sekian juta, Q2 menuntut kemampuan penguasaan bidang ilmu ya. Jadi jangan sampai kita mengelola, misalnya saya mengelola jurnal Teflin terus nggak kenal tentang bahasa Inggris, itu ya repot. Terus menuntut kemampuan bahasa yang tinggi. Yang terakhir itu yang sabar dan ikhlas, itu tidak semua kita ditempeli oleh Allah dengan predikat sabar dan ikhlas gitu. Jadi berbahagialah kita kalau kita setidaknya ada unsur ke sana gitu, ada unsur sabar. Sabar kenapa? Karena dimarah-marahi oleh penulis gitu. Saya sudah 6 bulan atau yang repot lagi saya sudah 2 minggu ngirim nggak ada kabar. Emang 2 minggu yang ngantri 3 bulan aja masih sabar, ini 2 minggu udah ngirim email. Ya, saya kira itu Ibu Bapak poin-poin yang bisa kita pelajari ya dari pengalaman mengelola jurnal Teflin. Mari kita istilahnya refleksi gitu of what to do ya dari pengalaman kita mengelola jurnal kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bisa didiskusikan Bapak Ibu atau sudah sangat cukup? Satu. Ya, silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Bu Farida. Mau menanyakan ini Prof. Kadang kita tuh pas ngeditor itu jenuh karena artikel yang masuk itu kebaruannya itu aja gitu. Tema yang diangkat oleh author itu ya seputar itu saja. Misalnya di madrasah itu kan pendidikan dasar, ya pasti seputar metode, kemudian media, terus tidak ada hal-hal yang menarik lagi, novelty-nya gitu. Nah, gimana kita sebagai pengelola itu mau meningkatkan itu? Meningkatkan novelty? Iya, jadi harusnya memang repotnya begini. Jurnal kita itu harus mapan dulu, baru dia dirubung semut kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya sebagai gula, itu harus gula yang bagus sehingga semutnya ngerubung. Tetapi untuk bisa menjadi ke sana, itu tadi mencari kontributor misalnya ya, kontributor yang hebat belum tentu
mau ngirim ke jurnal kita gitu loh. Jadi ini kayak vicious circle ya, kayak lingkaran setan. Maka mungkin Bapak Ibu untuk awal-awal kita pendekatannya bisa pendekatan pribadi ya. Beliau-beliau yang kita anggap itu hebat bisa mensedekahkan lah, sodako naskah gitu. Ini kami merintis, mohon dibantu Prof kalau ada Bapak Ibu dokter yang sudah punya stok naskah gitu ya. Supaya apa? Dari satu nomor itu tidak semuanya inexperience gitu. Tidak semuanya penulis pemula. Harus ada penulis yang mapan di bidang itu. Jadi rayuannya ya Bapak Ibu yang harus Merayu ya. rayu, ngemis barangkali. Nah yang repot lagi ketika kita sudah bereputasi, ada beberapa kolega dari perguruan tinggi lain yang sudah profesor misalnya ya, itu mengirim naskah ke kita, mungkin tidak diedit naskah mahasiswanya gitu. Jadi beliau di penulis kedua. Nah, ketika masuk di kami, kondisinya kan jelek itu sebetulnya. Tapi beliau tidak sadar bahwa itu jelek. Begitu kita tolak, muaranya luar biasa gitu. Merasa itu yang Di mana-mana sama ternyata. terus kita gitu, ini Bu ini nggak sadar sehingga begitu menghadapi yang demikian, itu kami bahasanya nggak bisa automatic rejection, itu nggak bisa Bapak Ibu. Dia harus dibuatkan email yang menunjukkan kekurangan dari naskah itu, sehingga initial review-nya itu sudah menjadi review. Nah, itu kan melelahkan hanya karena kita paham bahwa ini figur yang prominent di bidang kita. Tapi kok bisa beliau mengirim naskah seperti itu? Nah, bisa jadi ya itu tadi mahasiswanya disuruh ngirim gitu. Ya, jadi Pak ngerayu dan apa supaya pokoknya intinya dalam setiap nomor kita pastikan ada kontributor yang Ekspor. bagus. Tidak semuanya novice, tidak semuanya inexperience gitu. Ini terkait dengan tadi jurnal Ulul Albab dan Haroka itu kan kemarin pengajuan ke Scopus dan ditolak. Alasannya banyak. Salah satunya itu yang saya lihat adalah kalau bahasa saya itu skoposisasi. Jadi artikel dalam jurnal ini harus banyak mengutip jurnal yang terindeks Scopus. Begitu pula jurnal terindeks Scopus harus juga mengutip jurnal ini. Nah kalau untuk yang pertama itu kita bisa paksakan ke penulis jurnal ketika proses review atau proses editing harus kutip yang jurnal Scopus. Tapi kalau untuk yang kedua Bu, itu yang agak sulit. Ini kalau saya lihat saya terkesnya itu satunya 23, satunya sekitar 30-an. Itu kan cukup banyak. Mungkin bagi mereka masih kurang itu. Nah itu cara untuk meningkatkan itu bagaimana? Cara yang tidak vulgar gitu ya. Memang kami tidak punya cara Pak, sehingga fluktuatif juga template itu gitu loh. Artinya gimana ya? I don't know, I have no idea, karena kami memang tidak mau sifatnya apa tadi, pemaksaan gitu ya. Semua harusnya natural, harus alami gitu. Kalau naskah kita berkualitas dan kemudian dibutuhkan oleh banyak naskah yang kita terbitkan itu memang of good quality, kemudian temanya juga recent dan current gitu, maka otomatis akan dicari gitu. Kalau visi-visi sih hanya itu mampunya lewat mahasiswa gitu ya. Tapi tidak sampai begini bahwa ini nggak di-approve kalau nggak ini misalnya kita memberitahu semua dosen, tolong jangan di-approve mahasiswanya kalau tidak mensitasi jurnal kita gitu, nggak sampai gitu. Kan ada pembimbing yang begitu juga untuk meningkatkan high index beliau gitu. Jadi saya nggak mau saya kalau Anda tidak mengutip naskah saya atau publikasi saya 5 jumlahnya, S1 5, S2 10, S3 harus 15 misalnya gitu. Ada yang begitu Pak. Sehingga data-data begini ini saya sebetulnya sudah banyak diketahui bahwa it can be it can be manipulated gitu.
Tapi sesuatu yang natural itu pada akhirnya apa ya, time will tell gitu. Oke. Saya mohon maaf Bapak Ibu, urusan yang begini memang kami tidak ahli ya, Teflin tidak ahli karena semua kami lakukan dengan model natural. Ada yang kalau Bapak Ibu pergi ke UAD Universitas Ahmad Dahlan itu sudah terkenal nama misalnya seperti Pak Tole itu pandai Bapak Ibu dalam mensiasati yang begini-begini supaya ini. Ada lagi Bapak Ibu? Namun mungkin kalau sudah tidak ada, kita bisa cukupkan untuk tamu yang pertama. Sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Tidak hanya informasi untuk mensupport jurnal PAI, tetapi juga yang bersifat ukhrawi juga kita dapatkan. Jadi luar biasa yang saya dapatkan. Memang kalau melihat kriteria tadi sih mulai dari harus sesuai punya bidang ilmunya, kemudian ada juga orang yang memang aktif dalam menulis, jangan sampai melibatkan orang-orang yang tidak punya passion di situ ya Bu ya, untuk bisa mensupport perkembangan jurnalnya itu sendiri. Dan yang terakhir kesabaran dan keikhlasan, itu yang agak susah gitu. Tapi alhamdulillah sudah kita dapatkan semuanya informasi dari Ibu. Kalau lihat dari bulan 7 sampai sekarang memang tidak ada kata instan ya Bu ya, tidak ada manipulating dari Teflin itu sendiri. Semoga kita bisa melanjutkan. Gamer harus meniru. Meniru nggih, apalagi tadi yang apa namanya? Saya biasanya juga merayu gini. Kalau ada di fakultas ya, mohon maaf, itu ada Prof Yusuf Hanafi. Bapak Ibu pasti kenal Prof Yusuf Hanafi. Prof Yusuf SK guru besarnya kan sudah turun ya. Sudah saatnya mengurusi umat gitu. Dapat panggungnya kan sudah gitu ya. Jadi sekarang ini berkhidmat pada umat melalui apa? Menjadi ketua tim pengembang jurnal di Fakultas Sastra. Saya bilang gitu. Oh, siap Bu Dekan waktu itu beliau gitu. Sehingga kita identifikasi ini jurnal bahasa dan seni. Dalam 2 tahun dia reaplikasi ke Scopus. Nah, untuk itu diperlukan apa saja, dibuat list, dibuat kegiatan dan seterusnya gitu. Jadi Bapak Ibu satu sisi pimpinan itu bisa merayu beliau-beliau yang sudah mapan di sisi akademik untuk mengelola jurnal. Karena bisa jadi kalau kita serahkan semuanya pada yang muda itu juga masih apa ya? Iya, tetap harus ada yang mengawal, harus ada yang ngarahkan, dan yang ngarahkan tuh harus punya passion di bidang pengelolaan jurnal. Kalau nggak punya passion ya beliau nggak ngerti juga gitu ya. Nah yang muda itu saya bisa maklumi, yang muda itu masih sibuk dengan dirinya sendiri juga gitu. Aku perlu sekolah, aku perlu ke lektor, perlu ke ini ke itu gitu. Jadi gimana caranya yang muda dengan yang senior, lebih senior tuh saya mengatakan this is actually the power of jamaah gitu ya. Dalam berjamaah itu bisa saling menolong. Yang senior tidak boleh lagi ngurusi dirinya, udah stop lah gitu, sak madio gitu. Karena apa? Kita perlu membimbing yang muda untuk urusan yang begini-begini yang bisa jadi beliau-beliau belum punya pengalaman gitu. Kalau saya lihat diserahkan pada yang muda saja itu berapa tahun ya tetap S6 gitu, berarti nggak diapa-apa gitu. Karena dengan sistem yang sekarang itu naik itu kayaknya lebih mudah ya Pak dibanding zaman manual dulu gitu. Oke. Naiknya gimana Pak itu? Hampir setiap tahun saya ajukan. Ini tapi 2020 tuh ya, akhir ya. Mulai 2017 itu Sinta 5.
Nggih. 18 saya ajukan lagi, 19 keluar minta 4. 4. Kemudian 2023 sampai sekarang. Iya. Nggih. Kenapa tidak diajukan lagi? Itu pengajuannya sebetulnya sejak 2021, terus awal 2022 itu keluar SK. Itu berlakunya mulai 2020. Ya untuk yang S3 ya? Iya. Nggih, maksud saya kalau bisa model itu gitu loh. Jadi di 2021 sehingga 2022 menjadi S2 misalnya. Itu sudah kelelahan Pak itu. Hitungannya kan untuk menerbitkan kan perlu Dua. Nah, Nggih. itu baru memenuhi ini kalau yang sekarang ini. Soalnya itu dulu saya mengajukannya itu di 2021 dan keluarnya itu di awal 2022. Oke. Cuman SK-nya terhitung mundur mulai 2020. 2020. Oke. Mungkin setelah ini. Ancaman Setelah ini. Oke. Saya khawatir kalau simpangnya naik itu yang submit tambah. Wah, ternyata itu salah satunya. Jadi bukan karena memang pingin menjadikannya si S2, tapi khawatir kalau yang Kerjaannya makin banyak. Nah, sekarang tinggal di ini kan krunya dibagi tadi ya, ada editor in chiefnya siapa, managingnya yang bapak someone that you feel comfortable working with gitu. Jadi kuncinya memang di managing dengan editor in chief ini Pak. Kalau ini sudah klop itu biasanya saling mengingatkan, saling kerja bareng gitu. Nah di bawahnya itu distribusi untuk ini kan, untuk mengedit, memformat dan seterusnya gitu. Dia nyaman sama saya, Bu. harus dicari itu karena apa? Saya semua dosen muda selalu saya sampaikan begitu. Ibu bapak nggak mungkin kita ini menunggu senior kita mengajar. Jadi carilah partner yang ibu bapak merasa nyaman bekerja dan itu saling menolong, tidak boleh harus muncul interdependence. Ya, jadi jangan tim tapi satu gandol terus jangan. Jadi misalnya ya satu punya proposal penelitian, satu juga punya gitu. Ini memasukkan nama ini masukkan nama ini. Dengan demikian CV ibu bapak jadi 2 karena 2 judul gitu. Tapi sebetulnya melakukan satu daripada kerja sendiri satu CV-nya nggak cepat meningkat. Nah kalau CV nggak cepat meningkat itu biasanya karena publikasinya juga nggak meningkat cepat. Nah saya dulu pada masa muda saya wajibkan diri saya 1 semester 1 publikasi. Jadi 1 semester harus 1 artikel gitu. Dulu nggak mikir Scopus tuh nggak ada, wis pokoknya publikasi gitu aja zaman dulu. Baru ngeh Scopus tuh 2015 saya ibu bapak. Jadi kalau dari 2015 sampai sekarang saya punya 41 artikel yang Scopus Index di jurnal itu berarti rata-rata berapa? 1 tahun 6 lah ya, 7 tahun dan 41 berarti 6 kan ya? Kan tidak mungkin saya nulis 1 tahun 6 gitu. Pasti ada jamaah. Nah, jamaahnya siapa? Kita punya tim peneliti, ada mahasiswa dan seterusnya begitu. Jadi mari kita membiasakan diri dengan berkolaborasi. Tapi dicoba begini, kalau sudah 1 tahun, oh ini nggak iso, ini megandol tok ya, tinggalkan, cari tim lain. Saya begitu. Ada yang saya kader bagus, ya akhirnya berkembang. Tapi ini saya kader 3 tahun dapat hibah di RTPM 3 tahun, luaran itu terseok-seok gitu, nggak bisa di ini. Berikutnya saya udah ganti partner lagi gitu. Jadi tugas saya sebagai senior di departemen tuh insya Allah udah cukup lah untuk diri saya. Maka berikutnya adalah mengkader. Nah kalau yang dikader nggak mau, daripada baper, ganti yang lain lagi. Gitu. Iya. Jadi yang muda yang berkarya sekarang. Masukan yang sangat menarik, yang muda yang berkarya, tapi mungkin memang perlu kita sampaikan kepada ini ya senior kita
jurnal kita. Sama sebelum gerak. 1 tahun 2 kali, 2 hari kan, sekali berangkatnya. Nanti disampaikan Pak Ketua, jadi profesor-profesor yang sudah penyandang gelarnya, kita PDKT secara personal untuk bisa membantu kita biar nggak terseok-seok hanya dosen muda. Demikian untuk materi pertama kita bersama Profesor Utami ya hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Nanti kita akan lanjut ke sesi yang kedua bersama Mas Aditya, D Aditya ini mah, D Aditya Muhammad tentang teknik editing dan layouting jurnal. Kita istirahat dulu Pak. Ya, apa lanjut? Katanya kopi. Ada makan siangnya nggak? Ada ya, lanjut aja nanti selesai jam 3. Menurut saya ya, jam 2. Kopi break. Break doang. Ya, saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kopinya self service di handphone. Iya. Foto bersama dulu dong. Backgroundnya kok di sini? Kita berdiri semua juga nggak kelihatan sepuluh ya Pak ya, nggak kelihatan. Sekali-kali melok foto. Yang di sini tuh. Iya. Hiasannya enggak menghias. Pak Wiku aja videonya Pak. 1, 2 lagi, gaya bebas mungkin. 1, 2 lagi, 1, 2. Bentar 1 kali lagi. Beda HP. 1, 2 1, 2. Dah. Kan dikira dong. Iya, kembalikan. Biar berkembang. Jangan bisa paling menarik. Lagi. Sejauh ini kan. Dengan stand ki enggak. Cuma karena seru banget. Soalnya semangat di sini. Cuma karena seru ini. Bosan. Oh, Mas. Amar kan. Amar kan.
Warna apa yang ada nama? anu terus jadi ini lokasinya kan udah lepas cerah gitu. Merkuri ini kamarnya apa? Terus mana ya? Terus ini kan Lombo, Iya, jadi enak. dari tapi aku tahu dari yang Bandung. Aku sing kegiatan buku terakhir peluru ini kan sing pelat yang moderasi gerakan ini. Yang begini Ramayana itu. Allah tuh sudah. Bisa kan aku bener Polino Bager. Terus sing ini PKD itu dan ASEN. ASEN kota lama itu. Kita lama masa dia kalau Iya namanya. kita apa gitu. Mari cili itu loh. Kayak sandbox. Senangnya itu ya jadi lumayan lah ya. Cuma porsinya itu loh. Gede. Baik pesertanya, enggak bisa. Akhirnya aku metu dulu, lalang. Yo, tuh. Sama Ricci, ya sempat aku masuk ke Olimpiade dari negara di Alianto. Sing ini anu. Lantainya bisa, keras semua. Ini Ramayana itu. Kayak dunia ini loh dia tidak mau cari ATPNS. Itu apa itu nih? Empire Palace. Jadi Itu kan sangat berat pada zamannya. iya. Bangunannya kan Delok bahannya ya tapi kan cuma kan pada zamannya. Langsung Haris turun. Jalan. terus tahu aku Emak apa ya? kasihnya bubur sing enak ya pas cuaca cerah Mungkin itu ketok view Malang ketok ini ndure gunung Pandeman bisa. Lah, mati deh budgetnya yang punya podo energi satu juta. iya